Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dan teman-teman akan membawakan penjelasan mengenai perjanjian Roym-Royen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alifan Nur Salsabila dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Anasania Ramadhani, nomor absen 6. Nama saya Imaruf Aida, nomor absen 14. Nama saya MR Sandi Pandia Manggala, absen 19. Perkenalkan, nama saya Naura Livernawan, absen 26 dari 12.1. Nama saya Syafira Izzatun Nisa dari kelas 12.1 nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Tantri Febrana Putri Gunawan, absen 31. Perkenalkan, nama saya Sabitah Indi Septi Alfizani, absen 33. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Setiawan dari absen 34. Nama saya Zaskia Salsabila Syafirina, saya absen 36. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu apa itu Roym-Royen, tokoh-tokoh yang berkontribusi, isi perjanjian, latar belakang peristiwa, tujuan, hasil, dan dampak dari adanya perjanjian Roym-Royen. Apa itu perjanjian Roym-Royen? Perjanjian Roym-Royen juga disebut sebagai perjanjian Rom-Van Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perjanjian Roym-Royen. Yang pertama ada Mr. Muhammad Rom selaku pimpinan delegasi yang berasal dari Indonesia. Lalu ada Mr. Ali Sastro Amijoyo sebagai wakil pimpinan dan Dr. Laimena sebagai anggota, dan juga IR Haji Juanda Kartawijaya sebagai anggota. Lalu ada Prof. Mr. Dr. Supomo sebagai anggota dan Mr. Abdul Karim Priyodikyo sebagai sekretaris umum. Lalu ada Sultan Syahril sebagai penasihat dan Sumarto sebagai wakil kepala kepolisian negara. Lalu ada Dr. Herman van Royen sebagai delegasi yang berasal dari Belanda, Dr. Kots anggota delegasi Belanda, lalu Jevan Hoogstraten anggota delegasi Belanda, dan sebagai pihak penengahnya yaitu UNCI yang diketuai oleh Merle Cochrane. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari perjanjian Roym-Royen. Latar belakang diadakannya perjanjian Roym-Royen adalah diawali dari serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan penahanan kembali para pemimpin Republik Indonesia yang mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Sementara itu, Belanda dalam agresi militer 2 melancarkan propaganda bahwa TNI telah hancur. Dalam agresi militer 2 yang dilakukan Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat yang membuat konferensi meja bundar atau KMB terlaksana di Den Haag. Setelah Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, perjanjian Linggarjati pada November 1946 di Kuningan, Jawa Barat dihasilkan dengan pengakuan Belanda terhadap Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai bagian dari negara Federal Republik Indonesia Serikat. Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947. Komisi 3 negara dibentuk oleh PBB untuk menengahi dengan perundingan di kapal USS Springfield pada Januari 1948, di mana perundingan tersebut menghasilkan perjanjian
Belanda tetap berdaulat sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk, dan Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan pemilu untuk membentuk Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan agresi militer Belanda yang kedua, memaksa Indonesia mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit Tinggi. Akhirnya, Belanda dan Indonesia mengadakan perjanjian Roem-Royen yang menghentikan perang gerilya, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, dan menyiapkan konferensi meja bundar. Tujuan dari diadakannya pertemuan perjanjian Roem-Royen. Tujuan dari diadakannya pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Belanda terus-menerus mendapatkan tekanan dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, hingga akhirnya pihak Belanda pun bersedia berunding dengan Indonesia. Sebelum KMB, diadakan perundingan pendahuluan di Jakarta yang diselenggarakan tanggal 17 April sampai dengan 9 Mei 1948. Pertemuan dalam perjanjian ini sangat alot, sampai diperlukan kehadiran Bung Hatta dari pengasingan di Bangka. Ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah mempertegaskan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwasannya Yogyakarta is the Republic of Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Alur peristiwa Perjanjian Roem-Royen dimulai pada 14 April 1949 tetapi tidak berjalan dengan lancar. Sepekan setelah perundingan berlangsung, perundingan tersebut berhenti karena Van Rooyen menganggap Belanda akan memulihkan pemerintahan jika Indonesia menghentikan serangan gerilya, bekerja sama memulihkan perdamaian, dan bersedia menghadiri KMB. Indonesia juga tidak melakukan hal-hal tersebut karena para pemimpin Indonesia terpencar. Perundingan Roem-Royen dilaksanakan lagi pada 1 Mei karena tekanan dari pihak Amerika Serikat. Pada pembahasan berikutnya ialah isi perjanjian. Isi perjanjian ini dibagi menjadi dua, yaitu isi perjanjian delegasi Indonesia dan isi perjanjian delegasi Belanda. Mari kita bahas dahulu isi perjanjian delegasi Indonesia. Yang pertama, sesuai dengan resolusi DKPBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban serta keamanan. Yang ketiga, turut serta pada konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Berikutnya, isi perjanjian delegasi Belanda. Pertama, menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1949 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik. Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang terakhir, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya adalah hasil perjanjian Roem-Royen. Pertama, pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Keempat,
Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta, sedangkan TNI mendapatkan kekuasaan sepenuhnya di Yogyakarta. Kelima, Yogyakarta sepenuhnya ditinggalkan pasukan Belanda pada 29 Juni 1949. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan antara Indonesia, Belanda, dan negara bagian Federal Bijeenkomst for Federal Overlap atau disingkat BFO di bawah kepengawasan Churchill dari Australia dan menghasilkan keputusan 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948. 2. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. 3. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia. 4. Yogyakarta sepenuhnya ditinggalkan pasukan Belanda pada 29 Juni 1949. Kemerdekaan Indonesia. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sasko Amijoyo, meester Mohammed Roem en dokter Laimena. Aan de tafel van de commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mao Kakren en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar Leek Succes beantwoordt Dr. Van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari de Leek Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Leek Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. Ik neem aan dat nu dat de enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. Dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. Van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven. Misschien zullen ze dan een boek kunnen schrijven. Dampaknya, yang pertama, dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan pemerintah darurat Republik Indonesia memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta oleh pihak Belanda. Yang kedua, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 3 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari Medan Gerilya. Yang keempat, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan pada 6 Juli 1949. Yang kelima, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet Republik Indonesia yang pertama dan Mr. Safiruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Konferensi Meja Bundar KMP akan diadakan secepatnya di kota Den Haag, Belanda. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton.